pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan topik pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau feasibility study adalah bagaimana sebenarnya penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu rencana proyek ataupun bisnis plan yang akan dijalankan layak atau tidak sebuah kelayakan suatu bisnis ataupun proyek tersebut. Jika dalam kategori layak, apakah proyek ataukah bisnis, maka itu bisa running ataupun tidak tergantung daripada kelayakan bisnis yang dilakukan. Keberhasilan proyek ataupun bisnis memiliki pengertian yang berbeda antara pihak yang berorientasi laba dan pihak yang tidak berorientasi laba semata. Dalam perspektif kali ini, studi kelayakan bisnis banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor dan beberapa aspek. Tapi dalam pertemuan kali ini, dalam sesi ini kita mengkaji dalam 4 perspektif. Yang pertama itu ruang dan lingkup studi kelayakan bisnis. Yang kedua dalam aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang ketiga aspek teknikal, dan yang terakhir adalah aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dalam sesi ini, dalam materi ini kita mengkaji 4 perspektif mengenai masalah studi kelayakan bisnis. Namun sebenarnya bicara masalah studi kelayakan bisnis ataupun proyek memiliki tujuan yang sama, bagaimana investasi yang telah ditanam dalam sebuah kegiatan proyek maupun sebuah bisnis itu harus melalui tahapan-tahapan kelayakan yang nanti akan kita bahaskan, bicara masalah teknikalnya, manajemennya, pasar dan pemasarannya, serta berhubungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi itu akan yang kita bahas kali ini. Nah, bicara masalah studi kelayakan bisnis ataupun feasibility study, seyogyanya atau seharusnya dilakukan untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pembangunan industrialisasi suatu negara dalam perspektif investasi, apakah dia non profit maupun profit, apakah dia bisnis swasta ataupun berhubungan dengan public sosial yang berhubungan dengan investasi yang ditanamkan. Industrialisasi memiliki benefit manfaat yang sangat besar, akan tetapi di dalamnya juga terdapat kemungkinan gagal ataupun tidaknya meraih keinginan ataupun target yang ingin dicapai berdasarkan proses investasi yang telah ditanamkan. Oleh sebab itu maka feasibility study ataupun studi kelayakan bisnis harus dilakukan. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang diambil suatu negara, maka harus adalah sifatnya studi kelayakan bisnis ini, maka dilahirkan sebuah studi kelayakan bisnis ini. Kemudian juga dalam industrialisasi biasanya dilakukan mengejar pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa? Yang sifatnya non profit, maka target grand ekonomi atau pertumbuhan ekonomi juga harus tercapai dengan baik bagi sebuah negara. Maka oleh sebab itu studi kelayakan bisnis ini harus dikejar dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, baik yang sifatnya pemerintah maupun swasta, tergantung dengan core yang akan dijalani oleh usaha yang akan dijalani tersebut. Jadi jelasnya adalah tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal ataupun investment yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata nanti tidak menguntungkan. Jadi bicara masalah profit, maka harus dilakukan kelayakan ini agar usaha investasi yang telah ditanamkan ini dapat mencapai keuntungan yang maksimal sesuai target pemerintah, target perusahaan ataupun target swasta lainnya. Kemudian berhubungan dengan kaitan studi kelayakan bisnis ini ada proses manajemen, ada proses ketidakpastian yang terjadi di mana proses investasi proyek investasi bisnis yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta adalah di mana ada studi kelayakan yang sangat penting. Artinya bagi pihak manajerial, pihak manajemen dari pemerintah baik swasta juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan target ataupun tujuan keuntungan ataupun public sosial yang dicapai dengan program-program yang ada. Oleh sebab itu maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah, pihak swasta dalam hal ini perusahaan. Dalam perspektif manajerialnya ada yang sesuai dengan dinyatakan oleh Henry Fayol bahwasanya fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah kelayakan bisnis, sebuah program-program pemerintah harus dijalankan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dalam sebuah studi kelayakan bisnis kalau dalam perspektif pemerintah itu melalui
kementerian-kementerian yang berkait, seperti misalnya melalui Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ditelurkan dengan struktur-struktur kementerian yang lainnya, bagaimana proyek-proyek yang akan dilaksanakan ini sesuai dengan bidang masing-masing. Ini pertama dalam perspektif perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan matang lewat Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka akan ditelurkan oleh program-program kementerian yang ada, maka ada proses pengorganisasian. Nah, proses pengorganisasian inilah dalam perspektif pemerintah dibawa kepada kementerian. Misalnya dalam program kelayakan pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas dan segala macam, atau pembangunan listrik, infrastruktur lainnya, itu lewat kementerian. Nah, hal ini dimaksud adalah bagian daripada proses manajemen pengorganisasian. Begitu juga dalam perspektif bisnis. Dalam pengorganisasian ini maka ada struktur yang di bawahnya membidanginya, melakukan kajian-kajian program berhubungan dengan proses bisnis yang akan dilakukan lewat struktur-struktur fungsi yang sudah sesuai dengan tugas dan pokok fungsi di manajerial perusahaan tersebut. Kemudian rekrutmen ini artinya bagaimana pemerintah melakukan proses rekrutmen yang akan mengegolkan program-program ataupun rencana-rencana bisnis yang harus dijalankan, di mana rekrutmen ini memang harus kata kunci di dalam mengambil tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil yang profesional, yang mampu dan layak melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam hal ini perusahaan. Kemudian pengarahan ini tidak kalah pentingnya, karena dengan proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses rekrutmen juga harus seimbang dengan yang namanya pengarahan. Dalam perspektif top manajemen, dari top manajemen, kalau kita bawa ke manajemen, ada top manajemennya, ada middle manajemen, dan low manajemennya. Ini harus selaras, harus sinergi dalam proses pengarahan, agar program-program ataupun kebijakan yang berhubungan dengan usaha ataupun kelayakan usaha yang akan dicapai ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maka penting pengarahan. Dan yang terakhir dalam perspektif manajemen ini adalah pengawasan. Jadi setelah proses fase-fase tadi dilakukan, maka pihak perusahaan ataupun pemerintah melakukan proses pengawasan. Nah, terkadang menjadi sebuah dilematis adalah dalam kontrol pengawasan ini menjadi hal yang sangat urgent dan sangat sering terjadi lalai dan lupa. Beberapa kasus mungkin kita lihat yang terjadi yang baru-baru ini, current isunya adalah bagaimana proses pembangunan proyek gagal dengan tidak tepat waktu ataupun molor karena fungsi-fungsi pengawasannya tidak jalan. Begitu juga pihak-pihak perusahaan. Jadi penting artinya dalam melakukan sebuah program ataupun keinginan dan target sebuah perusahaan dalam sebuah program yang mencapai keuntungan, maka ada penting feasibility study ataupun studi kelayakan bisnis berhubungan dengan manajerial, karena bicara masalah bisnis, bicara masalah program ini berhubungan dengan ketidakpastian yang sifatnya unpredictable dan uncontrollable, maka harus fungsi-fungsi manajerial, fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol, tokoh manajemen, ini harus jalan dan selaras karena tidak bisa dipungkiri. Nah, selain itu juga dari beberapa aspek tadi, dalam proses manajemen yang dijalankan oleh manajer untuk mencapai tujuan oleh setiap perusahaan dan organisasi, baik dia publik maupun private. Organisasi publik ini adalah pemerintah, organisasi private ini bisa swasta, maka ini harus jalan seiring sejalan dalam melakukan studi kelayakan bisnis berhubungan dengan manajemen. Nah, studi kelayakan ini merupakan salah satu alat bentuk peramalan atau forecasting yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa-masa yang akan datang. Jadi mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, jadi penting secara substansi apakah organisasi publik, pemerintah, organisasi privat, dalam hal ini swasta dan perusahaan, menjalankan yang namanya proses-proses manajerial, proses-proses manajemen dalam mencapai sebuah kelayakan program, sebuah kelayakan bisnis, agar target-target tujuan program yang sudah direncanakan ini berjalan sesuai keinginan, berjalan dengan baik, berjalan dengan tepat waktu dan sebagainya.
Nah, jadi itu bagaimana kelayakan bisnis harus jalan. Jadi jelasnya, walaupun dalam studi kelayakan bisnis sudah memperhitungkan sebuah resiko yang akan dijalankan, baik itu resiko program maupun resiko bisnis ataupun keuangan, maka tetap harus selaras dan sinergi di dalam menjalankan program-program kelayakan tersebut. Nah, perusahaan ataupun pemerintah tetap harus waspada dan tidak boleh menganggap ini remeh dan tidak boleh menganggap ini sebelah mata terhadap sebuah studi kelayakan sebagai sesuatu yang harus menjadi tolak ukur parameter utama dan mutlak. Intinya, pemerintah, swasta, sebelum melaksanakan sebuah program, sebelum melaksanakan target yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai, maka ada sebuah studi kelayakan bisnis ataupun feasibility study yang harus dilakukan. Apakah dia bentuk proyek, ataukah dia bentuk program, ataupun bentuk bisnis sekalipun, maka penting yang namanya feasibility study, ataupun yang lebih dikenal, lebih akrab dengan kita adalah sebuah ilmu yang namanya studi kelayakan bisnis. Bicara masalah studi kelayakan bisnis, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, ini berhubungan dengan keputusan. Keputusan ini penting di dalam mengambil keputusan berhubungan dengan bisnis ataupun proyek yang akan dilakukan. Bicara masalah keputusan ini bicara kriteria. Adapun kriteria keputusan dalam menilai sebuah proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang dilaksanakan suatu proyek atau tidak, terdapat beberapa kriteria. Di antaranya adalah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan, pendekatan faktor dalam proyek secara individu, kemudian pendekatan nilai proyek secara keseluruhan. Maka dua pendekatan ini juga harus jalan dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi pimpinan proyek maupun bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan program-program yang ingin dicapai. Sebelum berjalan, maka dilakukan proses studi kelayakan bisnis dan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan kriteria dua tadi, yang pertama berhubungan dengan proyek secara individu, yang kedua berhubungan dengan pendekatan nilai proyek secara keseluruhan. Dalam prakteknya, kriteria probabilitas ataupun keuntungan komersil lebih dikenal jika dibandingkan dengan kriteria lain, karena prosedur perhitungannya mudah dan jelas serta sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, jadi itu penting dalam proses kegiatan sebelum berjalannya sebuah proyek, sebelum berjalannya bisnis plan, rencana bisnis, maka ada proses studi kelayakan bisnis, baik berhubungan dengan manajerialnya, baik berhubungan dengan proses pengambilan keputusannya, maka ini harus selaras dan sejalan. Berhubungan dengan pengambilan keputusan, maka ini perhitungannya harus matang, harus sesuai dengan kelayakan, harus sesuai dengan bisnis plan yang ada, jangan sampai merubah. Kalau toh berubah dalam proses berjalannya itu hal biasa, akan tetapi proses perubahannya tidak terlalu signifikan dalam menjalankan sebuah bisnis plan ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi andai kata dalam tengah perjalanan bisnis plan-nya ataupun rencana program yang dijalankan itu tidak sesuai yang diharapkan, berarti bisa dipertanyakan bicara masalah konteks manajerial dan keputusan, berarti pemerintah maupun perusahaan belum menjalankan studi kelayakan bisnis yang sesungguhnya. Dalam perspektif manajerialnya, dalam perspektif keputusannya ada masih pertentangan ataupun gesekan yang sifatnya kontraproduktif yang perlu ditinjau ulang, perlu diperbaiki di kegiatan ataupun proyek-proyek ataupun bisnis plan yang akan, dan tidak menutup kemungkinan proyek yang sedang berjalan, bisnis plan yang sedang berjalan itu ditarik kembali sebelum berjalan lebih lanjut. Oleh sebab itu, maka penting proses manajerial, proses pengambilan keputusan harus berjalan sesuai dengan koridor-koridor, ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah berjalan di perusahaan ataupun di pemerintah. Apalagi bicara pemerintah, kita dengar, kita lihat bagaimana proyek-proyek yang tidak sesuai dengan studi kelayakan tetapi dipaksakan dalam perspektif dalam tanda kutip politik, kasus misalnya proyek Ambalang tidak jelas dan segala semacam dan seterusnya, sampai termasuk dalam proyek-proyek intermediari keuangan dan seterusnya yang mungkin
tidak bisa kita pungkiri karena ada sesuatu hal yang mungkin yang perlu dibenahi oleh pemerintah pada hari ini. Jadi itu apalagi berhubungan dengan perusahaan mau tidak mau ini memang bekerja secara profesional, salah langkah, salah dalam proses pengambilan keputusan, salah dalam proses kelayakan, maka ini akan berdampak sistemik, berdampak yang sangat signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, bagi keberlangsungan profitabilitas yang diinginkan ataupun diharapkan, dan juga akan berdampak kepada internal perusahaan, bukan saja dari sisi keuangannya tetapi dalam sisi sumber daya manusia yang ada. Maka tidak menutup kemungkinan tatkala kelayakan bisnis ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa yang bisa berdampak kepada proses PHK massal, proses pengurangan pegawai dan segala macam. Oleh sebab itu, dalam perspektif perusahaan swasta, bisnis plan harus sesuai dengan kriteria yang lainnya, walaupun nanti selain bicara manajerial, selain bicara manajemen, aspek-aspek lain akan kita bahas dalam pertemuan ini berhubungan dengan aspek pasar dan pemasaran, teknikal dan seterusnya akan kita bahas. Jadi secara kesimpulannya, walaupun kriteria profitabilitas ekonomi nasional kurang begitu dikenal dalam perspektif pemerintah, tetapi dalam kaitannya dengan penilaian sumbangan proyek terhadap perekonomian nasional dalam perspektif ekonomi ketatanegaraan, kriteria ini lebih mewakili dibandingkan dengan kriteria probabilitas komersil yang ada di pemerintah, karena ini berhubungan dengan urusan publik, urusan masyarakat, maka harus sesuai dengan menyentuh langsung kepada masyarakat program-program yang akan dilaksanakan tersebut, karena hal demikian menjadi faktor-faktor yang lain yang sering diperhitungkan dalam perhitungan sifatnya publik yang sifatnya non komersil, beda dengan bisnis plan di teman-teman ataupun di perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau bicara masalah pemerintah, maka pemerintah bisnis plan bisnis programnya harus menyentuh langsung kepada masyarakat dalam perspektif apapun, apakah infrastruktur, listrik misalkan, kesehatan misalnya, juga harus sesuai dengan bisnis plan, rencana-rencana yang sesuai dengan kesepakatan ataupun tor yang sudah disiapkan di masing-masing kementerian ataupun kalau diturunkan di breakdown ke bawah dalam masing-masing dinas yang melakukan hal demikian. Begitu juga dengan swasta, diturunkan ke bawah sesuai dengan bidang yang menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan dan keuntungan bagi perusahaan. Mungkin ini terakhir bicara masalah kriteria keputusan, bicara masalah pengantar materi kita pertama ini, bicara pengertian dan ruang lingkup bisnis, ruang lingkup studi kelayakan bisnis atau feasibility study ini, maka khususnya proyek-proyek besar yang dilakukan oleh pemerintah, kriteria penilaian yang tidak lagi didasar atas keuntungan yang komersil yang berbeda dengan organisasi private ataupun privat juga harus perlu diperhatikan, karena hal demikian ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena jujur saja berhubungan dengan pemerintah sangat jauh dari, kalau kita nilai bersama-sama ini sebagai kritikan mungkin ataupun masukan namanya kepada pemerintah, beberapa proyek-proyek ataupun kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak selaras, tidak sesuai dengan saintis kelayakan feasibility study, karena kesan dipaksakan, menghabiskan anggaran dan segala macam. Berbagai kasus yang mungkin saya sebutkan tadi, kasus Ambalang, kasus listrik di Papua, di Kalimantan juga tidak berjalan secara maksimal, karena bukan unsur feasibility study-nya yang dijalankan, tetapi unsur-unsur lainnya yang mungkin dalam tanda petik ya mungkin kita ketahui bersama. Tetapi secara garis besar untuk di perusahaan hal yang demikian, bicara studi kelayakan bisnis, bicara masalah feasibility study, ini bukan pekerjaan yang main-main, yang memang harus dilaksanakan secara profesional, secara baik, secara terencana dengan baik. Karena kenapa? Perusahaan bekerja dengan target, perusahaan bekerja dengan hitungan-hitungan matematis yang jelas,
sangat berbeda diferensiasi feasibility study pemerintah dengan feasibility daripada perusahaan. Karena kalau dalam perspektif pemerintah ini berhubungan non komersil, berhubungan dengan non profitabilitas, tetapi kalau berhubungan dengan perusahaan ataupun swasta ini berhubungan dengan profitabilitas yang sifatnya lebih komersil. Jadi itu teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, inilah secara garis besar ruang lingkup dan pengertian daripada visibility study ataupun studi kelayakan bisnis, di mana pemerintah maupun swasta mengedepankan resiko ketidakpastian terhadap investasi yang diharapkan. Oleh sebab itu maka penting sebuah studi kelayakan bisnis, dan hari ini tema materi pertama ini berhubungan di pengertian ruang lingkup dan berhubungan dengan manajemen. Mungkin itu saja sesi ini yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga ini sangat bermanfaat bagi saintis keilmuan kita bersama, yang dimanapun kita tetap belajar memahami tentang studi kelayakan bisnis, apalagi nanti teman-teman bergerak di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Mungkin itu saja pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat belajar dan sukses selalu.